Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Seseorang yang mau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dapat dipastikan hambanya Allah tersebut pasti tidak mempunyai sedikit dosa apapun. Pasti fitrah. Ada satu riwayat di mana seseorang saat dihisab masih mempunyai sisa dosa yang belum terampuni sebesar zarrah, sebesar biji sawi, yaitu sangat sedikit sekali. Lalu bagaimana dia mau masuk surga? Tentunya harus melalui proses hisab dulu. Lalu coba kita melihat dalam riwayat bagaimana cara Allah menghisab untuk orang-orang yang masih mempunyai sisa dosa yang paling sedikit. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna ahwana alin nari azaban man lahu naqlani wasirakani min narin yu'li minha dimaguhu. Dari Rasulullah SAW bersabda, siksaan penghuni neraka yang paling ringan dirasakan orang yang tadinya mempunyai sisa dosa yang sedang dihisab, yaitu orang yang memakai dua sendal dan dua tali sendal tersebut dari api neraka. Berarti untuk dihapuskan dosanya. Untuk orang yang paling ringan sisa dosanya tersebut, yaitu dipakaikan dua sendal. Sendal tersebut talinya dari api neraka. Dan apa yang terjadi? Setelah dia memakai sendal tersebut, lalu otaknya mendidih. Karena saking panasnya sendal yang talinya dari api neraka. Dan kejadian ini tidak pernah ada siksa yang lebih dahsyat saat dia di dunia, ataupun siapa saja orang di dunia disiksa melebihi pedihnya, sakitnya, yaitu siksa yang paling ringan di akhirat nanti kalau dibandingkan. Berarti janganlah kita meremehkan dosa walaupun sebesar zarrah tersebut, karena siksanya jauh lebih besar, lebih menyakitkan dibandingkan seandainya ada siksa yang paling besar di dunia ini yang dirasakan. Seperti itulah. Berarti mari sama-sama kita berangan-angan, yaitu berusaha untuk selalu kembali fitrah. Kembali fitrah agar meninggal dunia kita tidak mempunyai sisa dosa sedikit pun. Ada satu amalan di mana diriwayatkan qala Rasulullah SAW bersabda sampai besar Muhammad SAW, Sayyidil istighfar ayaqulal al-abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini adalah bentuk redaksi Sayyidul Istighfar, yaitu pimpinannya cara minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita fahami banyak bentuk-bentuk redaksi istighfar yang singkat, Rabbi firli, astagfirullah, astagfirullahaladzim, dan sebagainya. Tetapi di sekian banyak bentuk redaksi permohonan ampun kepada Allah, ada satu pimpinannya istighfar, yaitu yang disebutkan tadi, yaitu adalah pemimpin istighfar, Sayyidul Istighfar. Di mana kalau kita membacanya, disebutkan dalam riwayat tersebut, man qalaha minan nahari mukinan biha famata min yaumi qabla ayyumsi fahuwa min ahlil jannah. Siapa saja orang yang membaca Sayyidul Istighfar pada awal pagi, yaitu dimaknai, yaitu ba'dal sholat subuh, dengan penuh keyakinan, maka kalau seandainya dia meninggal ke dunia sebelum waktu sore, sebelum waktu maghrib, maka dia tercatat sebagai ahli surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla ayyus biha fahuwa min ahlil jannah. Barang siapa yang membacanya pada awal malam tersebut, yaitu ba'dal maghrib, dan dia yakin dengan keutamaan Sayyidul Istighfar tersebut, dan kalau dia meninggal dunia sebelum subuh, maka dia tercatat sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Bukhari. Hadirin dimanapun berada, coba lihat. Ini adalah satu amalan
yang besar sekali keutamaannya, di mana kita paham di awal tadi, tidak mungkin kita akan tahan dengan namanya siksanya Allah, hisabnya Allah, walaupun sisa dosa kita sebesar zarah, sebesar biji sawi yang sedikit tersebut. Di mana kita menginjak sendal, talinya dari api neraka, kepala kita langsung mendidih. Maka dari itu, pastikan setiap hari kita membaca, mengamalkan syahidul istighfar. Ba'dal subuh sekali, ba'dal maghrib sekali. Sehingga kalau kita membaca ba'dal subuh, kalau kita meninggal dunia sebelum maghrib, maka kita termasuk ahli surga. Kalau kita membaca ba'dal maghrib, kita meninggal dunia sebelum subuh, maka kita termasuk sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau satu hari tersebut kita baca 2 kali ba'dal maghrib dan ba'dal subuh, maka 24 jam kita terlindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kapanpun kita meninggal tercatat sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita tambahan taufik dan hidayah agar kita bisa mengamalkan syahidul istighfar ini sebagai salah satu daripada amalan yang menyebabkan kita tercatat sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.